وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan mudah-mudahan dengan itu kita senantiasa bisa bersyukur, kita bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian siang hari ini kami ingin membuka dengan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keutamaan dan keistimewaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ajaban li amril mu'min," bahwa benar-benar mengagumkan, benar-benar sangat istimewa keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairan, di mana sesungguhnya segala urusan orang mukmin itu berpotensi memiliki potensi kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa al-mu'min, dan ini tidak akan didapati kecuali terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In asabathu sarrahu syakara fakana khairan lah." Jika seorang mukmin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, harta yang berlebih, lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, syakar, dan kemudian seorang mukmin ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, fakana khairan lah, maka tentu dia akan mendapatkan kebaikan karena sikap yang dia lakukan adalah sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan atas segala kesenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita, jalan kita menuju untuk mengingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita diberikan kenikmatan, ketika kita diberikan kesenangan, kita menyikapi dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bisa bersikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Ketika kita bisa mensyukuri semua kenikmatan, semua kesenangan dan kebahagiaan yang Allah curahkan kepada kita, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Akan tetapi sebaliknya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmatnya, namun kita lupa bersyukur dan bahkan kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Misalnya Allah berikan kelebihan harta, Allah berikan kesehatan kepada kita,
kesegaran jasmani, akan tetapi kita lupa dan tidak mempergunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, maka kita terjatuh kepada ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, inna adzabi lasyadid. Kalau kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan itu, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan ilham kepada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk bisa mensyukuri atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di dalam surah An-Naml ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Dan dia, Nabi Sulaiman alaihi salam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri segala nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Maka dari sini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bersikap syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, seorang Nabi Sulaiman alaihi salam saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan oleh Allah untuk bisa mensyukuri segala macam nikmat, segala macam karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Begitu juga dengan kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, maka supaya kita bisa mensikapi segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersikap syukur terhadap karunia dan kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihi salam, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Atau bisa juga dengan doa yang lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah aku, a'inni ala dzikrika, untuk mengingat-Mu, wa syukrika, dan mensyukuri atas segala nikmat yang Engkau berikan, wa husni ibadatik, dan perbaikilah setiap ibadah yang telah aku lakukan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sikap dan cara kita ketika diberikan nikmat, ketika diberikan kebahagiaan, ketika diberikan lingkungan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bersikap syukur terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis yang tadi, wa in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesusahan, diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, maka kemudian dia bersikap sabar terhadap kesusahan, terhadap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fakana khairan lah, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan karena sikap sabar yang telah dia lakukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua
tidak terlepas dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebiasaan ketika seseorang yang tidak memiliki iman di hatinya, maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Idza massahu syarru jazua." Yakni apabila ditimpa keburukan, kesusahan, maka ia berkeluh kesah. Maka orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimpa ujian dan musibah sedikit saja, idza massahu syarru jazua, maka dia akan berkeluh kesah. Dia akan menyalahkan dirinya, dia akan menyalahkan keadaan yang dihadapinya lantaran tidak ada keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berbeda dengan orang yang tidak memiliki iman. Maka apa? Ketika kita diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin betul bahwa setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari garis ataupun takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ditimpa suatu ujian, suatu musibah, kalimat yang pertama yang harus kita bacakan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita memahami, kalau kita paham betul apa yang kita baca ini, maka setiap ujian dan musibah yang kita hadapi akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Kenapa? Inna lillah, karena sesungguhnya kita ini yang kita miliki, harta yang kita miliki, keluarga dan sebagainya, lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina diperangi oleh Zionis Israel la'natullah alaih. Mungkin kita melihat ketidaktenangan, mungkin kita melihat saudara-saudara kita di sana merasakan kekurangan makanan, kekurangan harta, ketidaktenangan dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi kita melihat bagaimana kemudian kesabaran mereka, ketangguhan mereka, dan kita yakin betul bahwa ketidaktenangan yang mereka alami di dunia ini, kalau mereka syahid dalam peperangan tersebut, akan mendapatkan ketenangan di akhirat kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah kita yang di sini merasakan ketenangan, merasakan kesejukan dalam kehidupan kita, namun tidak bisa kita memanfaatkan, tidak bisa kita memaksimalkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian di akhirat kelak, apakah kita akan mendapatkan ketenangan, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita, jalan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah yang pertama rasa syukur ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keluarga yang baik dan lingkungan yang baik, maka sikap kita sebagai orang mukmin adalah mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan cobaan, maka sikap seorang mukmin adalah dengan mensikapinya dengan bersabar, karena meyakini setiap keadaan, setiap situasi yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan kepada kita adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kesabaran,
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mengingat bagaimana kisah kesabaran seorang Nabi Ayyub alaihissalam, yang dimana dalam kehidupannya memiliki harta yang banyak, memiliki keluarga yang bahagia, memiliki 12 anak, akan tetapi ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ujian penyakit, maka perlahan demi perlahan segala macam nikmat yang Allah berikan itu kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Dia tetap bersabar terhadap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ayyub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit yang dia rasakan itu tidak mengena ataupun tidak terkena ke dalam hatinya, sehingga dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesehariannya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, yakni bagaimana kemudian kita bisa bersikap dalam kehidupan ini. Ketika diberikan nikmat kita mampu bersyukur, dan ketika diberikan ujian dan cobaan kita mampu bersabar. Maka sesungguhnya semua itu adalah kebaikan bagi kita seorang mukmin ketika kita bisa bersikap sebagaimana sikap yang telah diberikan pelajaran oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian pada siang hari ini memberikan pengingat bagi kita semua, khususnya kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka